malam, selamat pagi, sampai bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, semuanya oleh karena kasih dan pemeliharaan Tuhan sepanjang malam buat kami semua. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu, biar firman-Mu boleh menguatkan kami, menguatkan iman percaya kami untuk tetap teguh, berpegang teguh pada janji firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya berbicara bahwa renungan pagi hari ini tentang kemurahan hati Bapa, ya saudara ya. Temanya kemurahan hati Bapa. Di dalam kisah si anak yang hilang ini kita melihat dari segi bapaknya ya. Bagaimana si orang bapak ini mempunyai kemurahan hati terhadap anaknya. Dan saya percaya kemurahan hati itu hal yang luar biasa ya, merupakan contoh teladan daripada Tuhan Yesus sendiri. Mari kita baca di dalam ayat, ada di dalam Lukas pasal 6 ayat 36. Dikatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Ayat yang singkat tetapi mengandung makna yang gak semua orang bisa melakukan ya saudara ya. Karena murah hati itu adalah satu teladan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus selalu memberikan kasih-Nya kepada semua orang tanpa pamrih, tanpa minta imbalan, tanpa apa. Ya, kepada orang-orang yang berdosa, kepada orang-orang yang hina, kepada orang-orang yang najis, kepada orang siapapun juga ya. Karena kasih Tuhan itu untuk setiap orang berdosa, saudara ya. Setiap orang manusia di muka bumi adalah manusia yang berdosa. Tetapi karena kematian Tuhan Yesus, Dia menanggung dosa-dosa kita, sehingga kita menjadi pengikut Tuhan yang sudah dimerdekakan dari dosa, dari ikatan dosa, saudara. Ya, jadi arti daripada murah hati itu adalah tindakan kita ya, untuk kita berlaku penuh belas kasihan kepada orang, mengampuni orang-orang, menolong orang lain, dan ketika kita memberi, banyak memberi ya buat orang ya, mungkin memberi uang kita, memberi waktu kita, memberikan tenaga kita, itu termasuk salah satu adalah perbuatan daripada murah hati. Penuh empati kepada orang, penderitaan orang lain, seperti kita merasakan penderitaan yang orang alami, kita alami gitu, kita merasa seperti itu penderitaan dia, kita merasakan juga ya. Berusaha selalu ingin menolong, itulah ciri-ciri daripada orang yang murah hati ya. Seperti Bapak kita yang penuh murah hati ya Bapak. Bapak di dunia aja penuh murah hati kepada anaknya. Mungkin di dalam kisah si bungsu yang anak hilang ini, betapa bejatnya anak ini mengecewakan orang tuanya, perilakunya sangat-sangat tidak baik, tidak perlu dicontoh, ya dia meminta hak warisan anaknya bapaknya sebelum waktunya. Pokoknya kejahatan-kejahatan yang dia lakukan ya saudara. Tapi kita melihat di akhir kisah ini bagaimana bapaknya itu menerima kembali anaknya apa adanya. Saudara, kalau saya merenungkan ini, oh luar biasa ya Bapak aja yang di dunia ya saudara. Apalagi Bapak kita yang di sorga. Dia adalah Bapak yang penuh kasih, Bapak yang luar biasa, Bapak yang penuh murah hati dan tidak pernah melihat masa lalu kita, tidak pernah melihat hal-hal yang terjadi dalam hidup kita, dosa-dosa kita. Karena ketika kita datang kepada Tuhan sungguh-sungguh, membawa hati kita kepada Tuhan, Dia pasti mengampuni saudara ya. Pengampunan Tuhan tidak terbatas saudara. Ingat, mungkin pengampunan manusia itu terbatas ya, tetapi pengampunan yang Tuhan berikan itu tidak terbatas. Seringkali kita jatuh dosa, kalau kita sudah sadar kita harus bangkit ya. Jangan kita mengulangi dosa yang sama. Ya saudara, dosa menjauhkan hubungan kita dari Tuhan. Ingat saudara, kalau kita hidup di dalam dosa itu menjauhkan hubungan kita dengan Tuhan, dan hubungan kita dengan Tuhan itu akan terputus. Ya, sehingga apa yang kita minta sama Tuhan, apa yang kita panjatkan kepada Tuhan itu seperti ada penghalang dan jalan buntu saudara. Ingat, ketika hidup kita berkenan kepada Tuhan, maka segala jalan buntu Tuhan bisa bukakan. Segala jalan-jalan yang rasanya kita, nggak mungkin dan tidak mungkin. Ya, bagi Allah adalah sesuatu yang mungkin, saudara. Tuhan bisa pakai siapa orang juga, asal dia sudah di dalam Tuhan dan mengenal kasih Tuhan, maka segala sesuatunya yang tidak mungkin menjadi mungkin, saudara. Di dalam konsep murah hati ini itu memiliki kebaikan hati, ya saudara. Orang nggak mungkin murah hati kalau dia istilahnya hubungan yang ada sama Tuhan ya. Pasti dia mencerminkan belas kasih. Hidup kita harus punya belas kasih kepada Tuhan, karena itu adalah kemurahan hati adalah salah satu apa ya istilahnya
atribut ilahi yang menjadi standar bagi orang-orang percaya gitu ya. Bagi kita orang percaya, kita harus punya kemurahan hati itu. Saudara, mungkin gampang ya saudara kalau kita bermurah hati kepada orang yang sama-sama murah hati gitu, istilahnya enggak apa gitu. Tapi bagaimana kalau kita sudah tersakiti, sudah disakiti, sudah difitnah, sudah diapain, kita tetap harus murah hati. Itu nggak gampang ya saudara ya. Diperlukan kerendahan hati dan diperlukan juga satu tindakan nyata gitu ya, bahwa kasih Tuhan tuh harus ada di dalam diri kita. Tanpa orang punya kasih Tuhan, kita nggak mungkin bisa mengampuni sesama kita ya, yang mungkin sudah berbuat terlalu tidak baik dalam hidup kita ya saudara. Mari kita miliki saudara sikap murah hati ini, karena murah hati ini adalah hal-hal yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Seperti seorang bapak ini yang menerima apa adanya, penuh dengan kemurahan hati ya. Saudara, terima kasih untuk renungan pagi ini, dari belajar dari pengalaman Tuhan Yesus yang penuh kasih hidupnya, penuh kemurahan hati buat setiap orang yang berdosa. Biarlah hidup kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada saudara, boleh membawa nama Tuhan, sehingga hidup kita penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, Tuhan buat berhasil. Janji firman Tuhan adalah janji yang harus kita pegang teguh. Kita harus mendapatkan janji Tuhan ya saudara ya. Kalau ikut Tuhan berpuluh-puluh tahun tapi kita nggak mendapatkan janji Tuhan, capek deh ya. Udah ngiring Tuhan puluhan tahun tapi apa yang Tuhan janjikan kita nggak bisa terima. Itu kenapa hidup kita nggak berkenan di hadapan Tuhan. Mari saudara, saat-saat ini ada di dunia semakin jahat, dunia semakin tidak menentu, dunia semakin jahat, tetapi tetap fokuskan iman kita kepada Tuhan, sehingga apa yang Tuhan janjikan menjadi milik kita orang-orang percaya. Sebentar kita akan akhiri. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu pagi hari ini. Kami boleh belajar satu hal tentang kemurahan hati ya Tuhan, sehingga itu boleh ada dan melekat dalam diri pribadi kami masing-masing Tuhan, sehingga kasih-Mu yang luar biasa mencerminkan hidup kami dan Engkau ada di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Hati yang penuh belas kasihan terhadap sesama dan terhadap orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapak. Sebentar anak-Mu akan beraktivitas dari pagi hingga sore nanti. Tuhan pimpin, Tuhan pelihara anak-anak-Mu sehingga mereka boleh melakukan aktivitas pagi ini bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.